Peristiwa ini dimulai dari Sultan Syahrir yang mendengar kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Apa? Jepang menyerah kepada sekutu? Ini berita yang sangat bagus. Saya harus memberitahukannya kepada pemuda yang lain. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, dan Suhud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar berita dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua, Bu. Tapi yang saya herankan, apa maksud Bung tadi terjadi kekosongan kekuasaan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa atas negeri ini karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya, Bung. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Bukankah Soekarno dan Hatta masih berada di Vietnam? Bagaimana jika kita menunggu Soekarno kembali dari Vietnam untuk mengusulkan rencana tersebut? Saya setuju usul Anda, Bung, karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semuanya sudah setuju, besok pagi kita akan menjumpai Soekarno dan akan membicarakan maksud keinginan kita. Lebih baik kita sudahi rapat ini dan pulanglah ke rumah masing-masing. Kalau begitu, kita sudahi rapat ini dan kembalilah ke rumah masing-masing. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Khairul Saleh mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Masnya ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini, Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Kalau begitu, ayo masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Katanya mereka ingin berbicara penting dengan Kang Mas. Soekarno kemudian beranjak dari kursi dan pergi untuk menghampiri para pemuda. Akhirnya, Soekarno datang bersama Fatmawati, kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Mas, saya ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan. Tidak usah dapat-dapat Bu. Dengar dari istri saya, kalian ingin membicarakan perihal yang penting. Apakah itu? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Mengapa kalian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Begini Bung, saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi kami pikir inilah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tidak memikirkan bahaya yang terjadi apabila kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah ini tidak tergesa-gesa? Saya bisa menjamin berita ini karena saya sendiri yang mendengarnya.
Bagaimana, Bung? Apakah Bung setuju? Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepat jam 8 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau yang kita bicarakan ini kita renungkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju. Akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh tua juga ada di sini. Apa, Bu? Tokoh tua juga ada di sini. Ya, ada seperti Muhammad Hatta, Dr. Samsi, Buntaran, dan yang lainnya. Mari masuk. Silakan, Bu. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf, Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Jadi apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami ingin segera Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Tahu, kalian begitu menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sama saja saya juga. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung juga menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usulan Anda tanpa melaksanakan rapat dengan anggota PPKI dulu. Saya harap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena kita sama-sama tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang, dan yang saya takutkan, Jepang akan mengetahui rencana tersebut. Saya tahu PPKI itu dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang campur tangan dalam hal ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan kita dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Lebih baik kita melaksanakan rapat dengan anggota PPKI agar nantinya di saat kita memproklamasikan kemerdekaan tidak mendapatkan banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitenggang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini para pemuda dan Bung berkumpul di sini? Tidak apa-apa, kami senang sekali Bung datang ke sini. Kami sedang membicarakan perihal tentang pemuda ini. Yang saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan. Mereka inginkan, tetapi saya tidak bisa menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita renungkan masalah ini tanpa para pemuda? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda terus mendesak kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tidak tahu bahwa kebenaran berita tersebut. Kalau berita tersebut benar, maka kita telah terlebih dahulu mengetahuinya. Jadi maksud Bung, kita tidak akan mengikuti permintaan para pemuda? Benar, karena yang saya takutkan yaitu adanya pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer yang siap siaga di sini. Bagaimana kalau keputusan Anda dan Muhammad tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, mari kita hampiri mereka. Kemudian, para tokoh nasionalis tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap dengan pendirian saya, karena kami tidak akan pernah memproklamasikan kemerdekaan sekarang ini. Kalau kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan, carilah tokoh pengganti lain. Kalau begitu pendirian Anda, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujuinya. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta?
untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Hendraningrat karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Sekitar 15 menit mereka berpikir. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok di Karawang? Benar, apakah kalian setuju? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif Hendraningrat dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kesini? Maaf Bung, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Kalau begitu, ayo silakan masuk. Terima kasih Bu. Panggilkan dulu ya Kang Masnya. Wah, kebetulan sekali ya, Bung Hatta juga ada di sini. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Salam, silahkan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, tidak ditawarkan minum. Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Gak usah Bu, ngerepotin, terima kasih. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Saya ke belakang dulu ya. Ingin membicarakan perihal yang penting. Perihal apakah itu? Apakah yang terkait dengan tadi siang? Kami meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bu. Memang kejadian ini berkaitan dengan kejadian saat siang tadi. Kami kemari diutus untuk menjemput Bung Karno dan Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa harus kami pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang tuan tidak bisa berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini penting? Sangat penting. Baiklah, saya akan ikut. Saya akan pamit dulu ke Fatmawati. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati di dapur. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas mau pergi dengan pemuda itu Kemana? ke Karawang. Apakah saya boleh ikut? Baiklah, ayo berangkat. Akhirnya, Soekarno dan Fatmawati pun kembali. apakah bicaranya sudah selesai? Mari saja kita berangkat agar lebih cepat. Ya sudah, ayo kita berangkat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya setuju saja usulan ini. Maaf, saya tidak bisa. Secepatnya atau tidak kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Saya tahu itu, tapi caranya bukan seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, berarti dia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan mereka berdua. Sudah, bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini dengan kepala yang dingin dan tidak dengan emosi? Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Yerusalem, kita jangan menahan kedua tokoh itu. Saya tidak ada menahan kedua tokoh nasional itu. Tidak ada bagaimana, kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin, kalau kita bicarakan baik-baik, pasti mereka akan menyetujui dengan keinginan kalian itu. Saya akan membantu kalian
mengusuli kepada Soekarno dan Hatta. Bicara kami ini dapat dipegang. Percayalah, saya akan meyakini kedua tokoh nasional itu. Baiknya sekarang kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Apa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, kedatangan kami ini telah mengganggu istirahat para tuan. Maksud untuk menanyakan apakah benar Jepang menyerah terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari para pemuda. Katanya dia telah mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, kalau Medan mengizinkan kami meminjam rumah Anda. Memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Rencananya, Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya bersama. Tokoh nasionalis dan para pemuda merumuskan teks proklamasi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah proklamasi ini? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Setelah selesai mengetik teks proklamasi, dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Saat di rumah Soekarno, Suhud tiba-tiba datang. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya tentu, karena itu adalah simbol bahwa kita telah merdeka. Belum. Ya sudah, biarkan saya mengurus bendera itu. Biarkan saya suruh Fatmawati untuk menjahitnya. Ya sudah Bung, biar saya carikan tiang bambunya. Saya permisi dulu. Ya, silahkan. Kemudian Fatmawati pun datang. Bu, tolong jahitkan bendera merah putihnya di sini. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah, tapi saya lihat ibu kain itu sudah dijadikan rok. Kang Mas tidak mau tahu, sekarang buatkan juga. Baiklah. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dan bendera pun sudah dijahit. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumah dan naik ke atas panggung, mereka disambut dengan antusias yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hal ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugal, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tidak menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Pengibaran bendera merah putih. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sang merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu. Setujui saja sifatnya atau enggak? Cenaput sih lu. Tuh sapir. Sebelumnya kami meminta maaf lagi-lagi istirahat. Mengganggu. Lagi-lagi kami. Zeldi. Rehan.